Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Selamat sore peserta webinar Samuel Sekuritas pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya semua di acara kami Earnings Call Full Year 2020 tentang PT Triputra Agro Persada atau kode sahamnya TAPG. Bersama kita pada hari ini, pada sore hari ini yang cukup mendung di Jakarta, itu ada bersama kami ada Pak Chandra Karya Hermanto selaku Presiden Direktur dari TAPG. Selamat sore Pak Chandra. Selamat sore Teswa, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore juga. Dan selanjutnya ada Pak Sutejo Halim selaku Direktur dari Triputra Agro Persada Tbk. Selamat sore Pak Tejo. Selamat sore Pak. Dan speaker kita yang terakhir ada Pak Joni Cheng selaku Corporate Secretary dari Triputra Agro Persada. Selamat sore Pak.
Sore, Pak Yosua. Oke, pada hari ini kita akan melakukan earnings call ya Pak ya, karena kinerja yang cukup bagus. Nah mungkin banyak yang akan diutarakan nanti dari company. Nanti hari ini akan ada company profile dulu dari PT Triputra Agro Persada Tbk, lalu akan dilanjutkan dengan presentasi dari para manajemen yang ada. Lalu akan ada sedikit technical review dari Pak Andri Sukanto selaku Head of Private Group and Individual Sales PT Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Tejo, Pak Chandra, Pak Joni, Pak Sahat, Bu Miming. Terima kasih Yosua. Oke, dan setelah itu akan banyak kita masuk ke yang biasanya paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah seksi Q&A. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai company profile, silahkan. Triputra Agro Persada merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pengolahannya, dan memiliki lebih dari 16.000 karyawan, serta bermitra dengan lebih dari 10.000 petani kelapa sawit. Triputra Agro Persada didirikan oleh Bapak Teddy Permadi Rahmat bersama partner, almarhum Bapak Beni Subianto, dengan aspirasi untuk memberikan penghidupan dan kemakmuran bagi banyak orang melalui perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan memiliki misi Green Plantation for Better Quality of Life dan visi Excellent Plantation for the World. Saat ini perusahaan terdiri dari 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, dan telah mengoperasikan 15 pabrik kelapa sawit dan 1 pabrik RSS atau Rips Smoke Seeds di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Best Agronomy Practices dan Efficient Mill merupakan landasan bagi perusahaan dalam menjalankan perkebunan. Dengan didukung penggunaan teknologi yang tepat dan terkini, termasuk penggunaan Artificial Intelligence, diharapkan dapat membawa perusahaan menjadi perkebunan yang sustainable. Triputra Agro Persada berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui program sustainability yang mengedepankan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Triputra Agro Persada menerapkan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan agar tetap gesit dan terus berkembang dalam segala situasi hingga menjadi excellent plantation for the world. Oke, demikian company profile yang ada dari PT Triputra Agro Persada. Cukup menarik ya bagi para peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, sebentar lagi kita akan masuk ke presentasi dari kinerja keuangan TAPG yang di tahun 2021. Dan saya akan mengingatkan juga pada para peserta mungkin bisa ini ya, nanti jikalau ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan lewat Q&A di box Q&A yang ada, supaya kita akan membacakan dan akan ditanyakan kembali akan dijawab oleh para speaker kita pada hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan dari pihak jajaran manajemen TAPG untuk mempresentasikan hasil yang sepertinya sangat luar biasa ya di tahun 2021 ini. Ya, terima kasih Pak Yosua. Silakan Sahat di show aja materi kita. Oke, lanjut. Jadi selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih ke Samuel Sekuritas dan juga yang dimoderator oleh Pak Joshua ya hari ini untuk end call mengenai untuk TAPG. Jadi terima kasih waktu yang diberikan. Saya usahakan untuk presentationnya tidak lama supaya kita akan lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol di sesi Q&A. Oke,
Kita akan ada 5 topik yang dibahas. Satu mengenai operational performance, financial, technology, inisiatif kita, terus sustainability dan juga Indonesia Biodiesel Program akan diupdate oleh Pak Sutejo Halim nanti. Oke, silakan Sahat selanjutnya. Kalau kita lihat untuk performance kita di tahun 2021 untuk CPO sih kita dibanding tahun sebelumnya sih hanya naik 1% ya. Memang ini tidak di luar, maksudnya itu adalah mengapa kalau kita lihat kan tren kan 2019, 20, 21 kan relatively flat. Kami sebenarnya kami kalau dilihat sih kalau dibandingin industri, kalau kita lihat juga di sebelah kiri kan juga kita sajikan data industri. Kalau kita lihat memang yang tinggi itu adalah Indonesia, yang di bawah itu adalah Malaysia. Kalau kita lihat bahwa 2018 sampai 2021 kecenderungannya kelihatannya adalah turun, terutama Malaysia. Indonesia juga sama, dalam posisi juga turun, ya kan agak sedikit rebound ya. Jadi mengapa hal ini terjadi? Memang ini adalah efek di 2019 ketika di Q3 itu kan kita tahu bahwa terjadi musim kemarau yang lumayan kering ya, sehingga itu yang mengakibatkan bahwa produksi daripada sawit itu akan terimpact sampai dengan 24 bulan. Itu kejadian di 2020 dan juga 2021. Fortunately, kita itu juga di sini adalah kita karena tanaman kita masih muda, jadi kita masih tetap bisa growth walaupun tipis sekali gitu ya, baik itu di CPO, kalau PK kita sudah sedikit turun. Untuk OER sih kita lihat juga kita masih cukup bisa bertahan ya di 23 ya, dan juga di konon 4,7. Memang efek daripada drought ini juga atau ya kekeringan itu nggak hanya ke TBS-nya, tapi juga ke daripada oil extraction rate. Jadi yang satu yang pasti sih kita kebetulan di Q4, kebetulan kita udah bisa, kalau kita flashback sedikit dari tahun lalu, yaitu di Q1, Q2 itu juga OER sedikit turun, tapi kita bagusnya kita di Q4 udah bisa naik sih. Jadi kita tetap masih tetap bisa dapat di 23. Nah, sebelahnya juga kita ingin kasih view sedikit mengenai bagaimana sih kita melihat 2022. Kalau kita melihat 2022 ini kita lebih optimis ya, karena kita lihat bahwa trennya kan 3 tahun sudah nggak ada growth. Harusnya energi itu tersimpan di sana. Ini kalau saya ngomong energi, saya mesti juga izin sama Pak Chandra nih, karena Pak Chandra ini adalah kita tahu Bapak energi ya, ada di TAP, karena menurut beliau kan juga kekayaan energi itu kan karena udah tersimpan di sana, harusnya itu akan keluar. Makanya kita melihat 2022 ini adalah satu kita sangat optimis sih bahwa akan growth-nya terjadi ya. Kalau kita lihat di sini kan juga CPO-nya kita di tahun 2022 ini kita menargetkan bisa growth sampai dengan 15% gitu loh. Dan juga begitu juga di palm kernel juga bisa naik dengan 16%. Begitu juga dengan oil extraction rate kita berharap bisa balik seperti tahun 2020 gitu loh. Kita memang pasang di sini agak lebih konservatif ya, karena kita berharap bahwa bisa mencapai lebih gitu. Next. Begitu juga dengan FFB ya, karena sejalan juga dengan yang saya sebutin tadi. Memang kalau kita lihat 2018 kan kita di 21,4 terus turun ke 2020,5. Ini turun karena memang kami punya profil itu naik ya Pak Yosua. Jadi ketika ada kenaikan daripada tanaman baru, pasti rata-rata yield itu akan turun karena tanaman baru itu yieldnya lebih kecil. Tapi kalau kita lihat bahwa walaupun dalam kondisi yang terjadi karena tadi yang faktor ada 2019 musim kemarau, tapi kami tetap masih bisa mempertahankan bahwa produksi kami itu at least itu masih bisa bertahan. Nah, yang menjadi catatan kita adalah tahun 2022 ini, Pak Joshua. Kita berharap bisa naik cukup tinggi ya, bisa di sini 14%. Begitu juga dengan plasma kami. Mengapa itu kami yakin? Karena satu, bahwa kita lihat di samping kanan kan kita lihat bahwa umur itu kami masih dalam umur yang sangat produktif ya. Dan juga kita tahu bahwa kami selama ini itu juga didukung sama praktek agronomis yang mumpuni juga. Dan juga di sini pupuk juga kami termasuk yang nggak kompromi ya, kami juga cukup tinggi, sehingga kita juga melihat bahwa 2020-2021 kan relatively weather atau iklimnya kan cukup mendukung atau Indonesia cukup basah,
Sehingga itu nggak ada alasan kita untuk si tanaman itu perkembangan biologisnya itu nggak ada hambatan seperti 2019. Sehingga kita lihat 2022 ini bakalan bisa growth gitu loh. Jadi kita memang nanti milestone pertama kita adalah nanti mungkin bisa dilihat nanti di Q1 kami. Mungkin saya bisa kasih gambaran dikit ya. Q4 kita tahu kan semua pemain tuh turun. Untuk Q1 ini based on data yang baru kita dan di itu kita dibandingin Q4 itu kita udah naik 21% untuk produksi TBS. Sehingga itulah yang membuat kita bahwa sesuatu yang pencapaian di 14 itu sesuatu yang menurut kita sangat achievable gitu. Next. Untuk F&B proses kami, saat ini tuh kami, kalau tadi di profil kan disebutin di baru 15. Tahun lalu kita kebetulan itu adalah angka tahun 2020. Di 2021 kita ada running lagi 2 mil, yaitu dua-duanya di Kalimantan Tengah. Dalam waktu dekat juga kita akan running lagi 1 mil ya. Kalau kita lihat di sini kan juga mil kita akan bertambah di 18 dengan kapasiti 980. Itu ya bakalan betah lagi sih kita running ya. Jadi dan juga kalau dilihat dari komposisi olah itu memang 70, kalau tahun lalu itu lebih kurang 71% itu dari inti, sisa itu dari buah luar dan juga plasma. Dan tahun 2022 juga kita lihat relatively akan sama lah ya 72 dan 28. Jadi memang kita selalu first priority itu di buah inti dan plasma, dan juga kita selalu ada spare capacity juga untuk olah TBS luar karena juga part of the CSR program juga ya. Jadi kan kita tahu bahwa sawit ini juga mungkin salah satu yang penyumbang kesejahteraan ya, atau kenaikan ekonomi lah, terutama untuk daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera yang sentral produksi ya. Next. Ini kita kasih contoh kita kasih satu, kan kita juga udah lihat udah pada publish ya angka untuk 2021. Jadi ini adalah kumpulan dari company perusahaan sawit di Indonesia, baik itu yang ada listed di Indonesia maupun di Singapura. Kalau kita lihat in terms of the yield dan juga in terms of the OER ya, saya bisa katakan bahwa kita salah satu yang terbaik lah di kelasnya saat ini ya gitu loh. Jadi mungkin ini data yang bisa juga kita lihat, semua kan data dari publik gitu. Memang ini menjadi satu tantangan juga ya, terutama buat Pak Chandra, Pak Tejo juga untuk mempertahankan bahwa kalau udah sampai di atas, jadi challenging kita untuk bisa mencapai lebih dan juga untuk mempertahankan. Itu Pak Chandra. Next. Nah ini dari sisi financial performance ya. Kalau untuk tahun lalu kita break by quarter ya. Jadi secara rata-rata itu memang revenue kami naik 19%. Tapi kalau kita lihat by Q itu juga konsisten kita selalu naik. Walaupun tadi saya cerita bahwa di Q4 itu produksi kita turun, tapi kita juga ketolong sama harga. Yang kedua juga di sini COGS kita naik 20%, tapi itu mostly karena porsi pembelian TBS luar ya. Karena TBS luar ini kan juga inline dengan harga CPO. Kan jadi juga ini cukup naik, tapi production cost kami tahun lalu kita tetap masih bisa terkontrol karena turun 2% sih. Akibatnya kalau kita lihat di sini EBITDA kami dibanding tahun sebelumnya juga naik 17%, net profit kami juga naik 29%. Memang kalau kita kasih gambaran bahwa nanti di 2022 mungkin lonjakannya akan lebih besar. Satu, karena harga lagi masih tetap cukup tinggi ya saat ini ya. Memang di sini itu juga kita lihat sawit ini juga masuk komoditi yang ya ada gangguan dari geopolitik tension, dan juga di sini Malaysia produksi juga tidak sebaik yang diperkirakan, sehingga di sini dan kebutuhan juga dunia post recovery dari COVID juga cukup tinggi, makanya ini yang mendorong harga masih cukup tinggi. Dan juga di sini bahwa produksi kami juga tadi saya bilang bahwa dari Q4 ke Q1 sudah naik hampir 21%. Next. Nah, kami juga breakdown ya Pak Yosua, itu adalah Q by Q. Kalau kita lihat di sini kan juga kami punya profit, EBITDA itu cenderung juga selalu naik ya sampai quarter by quarter gitu loh. Kalau dilihat secara spesifik tahun lalu, memang kalau di buku kami itu kan ada terlihat bahwa FFB sales itu kan naik 34%. Ini karena memang tadi yang Pak Yosua yang saya sebutin bahwa kita ada satu mill di Kaltim yang lagi
diharapkan bahwa dalam waktu dekat ini running. Kalau itu running, berarti kita pasti kan FFB sales ini akan hampir turun lah ya, lebih fokus jual ke CPO dan pump kernel. Untuk jualan CPO juga naik 14%, untuk PK yang naiknya cukup banyak, yaitu hampir 66%. Memang ini harga PK tahun lalu cukup fenomenal ya sampai saat ini juga, karena norms yang ada kan selalu lebih kurang kan 60%, tapi yang sekarang itu bisa 80 sampai 90, hampir 90% malah dari harga CPO. Penyebabnya karena memang kebutuhan palm kernel oil ini cukup besar di industri oleochemical ya, gitu. Dan kalau kita lihat di cost juga, kita lihat di sini FFB production cost kami itu turun 2%. Ini memang kita cukup ketat di dalam kontrol cost ya. Untuk meal cost naik dikit 4%, memang di sini karena ada FFB proses kita naik 2%, dan juga kita ada running 2 meal baru ya, yang 2 meal baru, satu di awal, satu lagi di akhir tahun gitu. Untuk sisi daripada slab juga untuk kebun, untuk karet kami juga naiknya cukup banyak ya. Memang ini karena didorong sama kenaikan harga dan juga produksi. Kita kebetulan tahun lalu mulai banyak tanaman baru ya, karena kita udah karet ini kita dari planting dan kita udah mulai sadap di tahun kemarin. Untuk forex loss juga kita lihat udah cukup termanage yang nggak begitu besar di tahun 2021. Untuk kami punya biaya untuk biaya bunga juga relatif kita udah turun ya, karena memang nanti saya juga akan sampaikan porsi loan kami, khususnya kita juga sekarang mulai mengurangi jumlah loan. Next slide. Nah, ini mungkin profil daripada revenue kami, memang hampir 90-an% itu masih disumbangkan sama CPO, grupnya CPO ya, jadi karet masih sangat kecil. Di sini yang memang bisa kita kerjakan adalah yang kita selalu pegang adalah kita selalu jaga yang namanya yield dan cost, karena buat kita harga itu sesuatu yang di luar kendali kita ya kan, walaupun kalau kita lihat harga berfluktuasi, tapi kalau di bottom line kami untuk di angka revenue sih year to year selalu kita growth ya. Jadi harapkan tahun ini bisa juga growth lagi nih, dibantu produksi yang lebih bagus dan juga harga yang masih cukup tinggi. Next. Ini slide, nah ini cerita mengenai aset dan juga liabilities kami atau neraca balance sheet. Kalau kita lihat di sini memang aset kami nggak nambah banyak, tetapi untuk jumlah kewajiban kami turunnya cukup banyak. Ini memang yang membuat bahwa debt to EBITDA kami juga turun, dan juga kita lihat di sini loan kami juga cenderung turun ya, gitu. Ya, jadi memang di sini dan akibatnya adalah kami punya cost of interest itu juga turunnya cukup besar ya dari tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah apakah kita nggak ada rencana buat capex tahun ini? Kita tetap masih ada capex Pak Joshua, tapi nilainya lebih kurang 570-an. Hampir 60-an% itu dipakai buat infrastruktur sih ya, untuk jalan, untuk jalan sih terutama, dan ada 19% juga ambil. Saya lupa ngomong, kita rencana juga dalam waktu dekat ini juga akan ada operate satu lagi mill, yaitu PKO ya. Jadi di Kalimantan Tengah kita juga akan bangun satu palm kernel oil. Jadi instead of jualnya palm kernel, kita jualnya palm kernel oil. Itu rencana mungkin di semester 2 sih kita akan mulai operate. Terus mengenai bagaimana sih dengan kebijakan dividen ini selalu ditanya juga. Kalau kita sih memang dari awal ketika kita di IPO juga kita udah sebutin kita itu at least 30% ya. Tapi juga di sini angkanya bisa lebih nggak? Bisa aja lebih Pak, karena kan dengan kita juga melihat apakah kita ada kebutuhan ekspansi, kemudian juga kan kita udah bayar loan juga, jadi kalau memang itu masih ada sisa, itu opsi adalah memperbesar jumlah dividen yang kita bayar kepada shareholder gitu. Next. Jadi secara gambaran lengkapnya ini kebetulan sales summary kita ya, jadi memang apa sih di sisi oil palm, kita sebagian besar area ada di dalam usia yang produktif. Juga kita punya FFB sales juga ya diharapkan di 2022 ini dengan mill baru operate udah hampir nggak ada. Dan juga FFB proses kita juga kapasitas kita selalu inline dengan growth daripada inti dan juga buah luar.
Dan juga diharapkan bahwa tahun ini kan juga 2022 ini produksi akan naik dan juga masih disupport dengan harga yang relatif masih tinggi. Untuk di sisi rubber juga kita akan ada tambahan new area dan juga memang 2022 juga akan naik juga ya, karena tahun lalu sempat ada beberapa area yang terserang sama jamur ya, atau fungus, tapi harapin tahun ini udah mulai enggak lagi. Financial performance kita juga di sini revenue mungkin kita juga ini yang tahun lalu ya naik 19, profit naik 29, CPO lagi dalam trend bullish. Kita juga di sini walaupun kita dalam harga trend bullish juga cost selalu menjadi perhatian kita untuk kita kontrol. Jadi kita tetap kita perhatikan. Mungkin 2022 ya kalau ada pertanyaan Pak Joshua, apa sih tantangannya? Memang lebih ke juga kita tahu bahwa pupuk itu kan salah satu komponen cukup besar di sawit. Kebetulan harga pupuk memang lagi tinggi sih ya saat ini. Gitu. Oke, next. Ini inisiatif kita di 2020. Tadi udah saya sebutin mengenai ada satu PKS baru, terus juga ada satu lagi PKO baru, dan juga kita juga ada program water conservation ya. Jadi lebih ke ya kita antisipasi sih tahun ini kan kemungkinan bisa jadi mungkin di paruh kedua bisa jadi lebih kering, sehingga untuk tidak mengulang lagi seperti yang kejadian 2019 kami mesti siap-siap juga dengan water conservation ya gitu. Next. Nah ini mungkin juga slide mengenai teknologi, kami juga sangat perhatiin mengenai teknologi ya. Jadi di sini juga kita lihat kami udah memakai pop-up apps, memakai AI, itu terutama kan memang tujuan kita menggunakan teknologi ini adalah untuk supaya meminimasi losses, dan juga di sini adalah kami juga di sini ingin yang pasti itu mempertahankan daripada productivity. Mungkin saya lebih cepat ke halaman apa sih yang kita lakukan di 2021. Saat next saja. Next ya lagi aja. Ini apa sih yang kita lakukan? Ini saya lebih fokus saja. Ini ada 4 yang kita lakukan baru di 2021. Yaitu pertama kita sebut dengan EBCC ya. Jadi kita udah ada mobile apps, kita udah expand itu ke rubber, dan yang ditambah baru sekarang adalah bahwa kita itu menggunakan AI based automatic batch counting. Jadi dengan ngambil gambar aja diharapkan itu udah bisa sekaligus menghitung. Nah, ini sudah kita lagi jalanin, jadi progresnya masih 47%. Harapan kita akan bisa kita selesaikan di tahun 2022. Yang kedua adalah juga mobile inspection. Jadi produksi udah dikontrol. Yang kedua adalah kita juga mengontrolnya dengan sistem, yaitu ada kita tim manajer kita ketika di lapangan itu juga mereka menggunakan mobile inspection. Kita juga udah upgrade sistem kita dengan tambahan ada namanya smart suggestion system, inspection tracking on map, integrated to daily work plan. Jadi semuanya itu sudah bisa diketik di dalam mobile apps kita. Kita juga tambahin ada hal baru adalah bagaimana kita untuk menginspeksi jalan. Tujuannya adalah karena kita tahu bahwa logistik kan sangat penting. Jadi kita juga di sini ketika tim kita lagi keliling atau tim yang melakukan inspeksi itu juga ngecek jalannya bagus atau tidak. Karena supaya apabila butuh perbaikan itu bisa lakukan. Next. Nah ini ada satu juga yang baru. Kan kita tahu bahwa sekarang drone itu kan awal kita pakai untuk mapping. Kemudian untuk mengidentifikasi, untuk mengecek. Nah ini sekarang ada yang lebih tahapan sekarang kita memakai drone, kita udah memakai untuk melakukan penyemprotan, yaitu untuk pest and disease. Jadi kita ngelihat bahwa ke depan juga kan selama ini kita masih memakai tenaga manusia untuk menyemprot. Kita lagi mencoba untuk menyemprotnya memakai drone, gitu loh. Ini lagi kita coba satu pilot di Jambi, udah 50%. Semoga kita bisa to the next level. Jadi ini menjadi tahapan yang juga kita lagi kerjain, termasuk juga di sini untuk ngecek kayak antisipasi daripada kebakaran juga kita lagi coba pakai dengan drone. Yang berikut juga ada namanya one click. Jadi semua sistem kita, semua itu kan perlu ada di summarize. Kita juga di sini menyediakan satu namanya single source untuk manajemen level report. Jadi dengan kita masuk ke dalam one click ini, itu semua data-data itu sudah ada dan kita bisa saling melihat gitu. Ini jadi ini adalah informasi yang kita lakukan di tahun 2021.
Next, mungkin untuk sustainability, saya akan minta buat Pak Sutejo Halim ya untuk menyampaikan. Silakan Pak Tejo. Selamat Halo, sore Pak Yosua, terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami. Demikian juga Sobat Samuel Sekuritas. Hari ini kita coba updating beberapa hal yang sudah kami komit di awal, yaitu terkait sustainability, sebagaimana yang kami mendapat guidance, bimbingan dari para shareholder kami yang kami masukkan dalam visi dan misi TAP, yaitu perkebunan hijau atau Green Plantation for Better Quality of Life. Ini menjadi pegangan kami, dan kami melahirkannya ini menjadi kebijakan serta komitmen kami terhadap ESG. Nah, kalau kami sampaikan hari ini kembali adalah terkait terhadap bagaimana proses yang sudah kami lakukan di tahun 2021. Jadi 100% kami sudah mencapai ISPO, sementara RSPO ini masih berproses untuk sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, kemudian kami juga ingin memastikan bagaimana bahwa ini semua proses berjalan dengan baik. Untuk itu kami tentunya masuk sebagai member untuk on the top. Nantinya kami akan di Dow Jones Index. Saat ini kami sedang berproses, dan yang kami sudah ikuti saat ini adalah spot. Kemudian juga tahun ini karena kami sudah menginjak umur 1 tahun, kami bisa apply untuk ke HATI dan CDP. Nah, selain itu seperti yang ada dan selalu kami tekankan bahwa kami mempunyai aim dan juga inisiatif untuk masuk kepada carbon neutrality. Nah, untuk itu kami dengan berbagai inisiatif melakukan baik itu Desa Makmur Peduli Api untuk program pencegahan kebakaran bersama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di sekitar kami khususnya, dan juga penggunaan terkait biogas, biomass, dan juga sebagai pengganti listrik, electricity, dan kemudian juga kami sedang mempersiapkan konversi bahan bakar fosil, solar, itu ke CNG untuk transportasi kami. Nah, ini semua adalah mitigasi untuk mengarah pada penggunaan energi terbarukan atau alternatif energi, juga menjaga emisi gas rumah kaca. Next, Pak. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ISPO kami sudah mencapai 100%, sementara proses di RSPO terus berlangsung. 2 perusahaan kami sudah mendapatkan sertifikasi RSPO di Jambi dan Kalteng, nanti akan saya detailkan juga. Sedang 1 lagi berproses di Kalteng, FLTI, ini kami harapkan di tahun ini paling tidak di pertengahan tahun atau di semester 2 kami sudah mendapatkan sertifikasi juga. Next, Pak. Nah, kalau kita lihat semua aktivitas ESG kami coba masuk dalam satu framework, di mana framework ini meliputi kerjasama kami dengan berbagai pihak, baik itu organisasi seperti Kadin, Pisagro, dan juga NGO, baik nasional, internasional, serta juga dengan berbagai lapisan masyarakat, dan tentunya dengan pemerintah dan juga dengan university. Nah, terkait keberlanjutan ini tentunya kami mempunyai satu sustainability policy, di mana kami tekankan no deforestasi, no pit, no exploration, dan juga ditambahkan dengan adanya fire prevention atau Desa Makmur Peduli Api. Saat sekarang kami sudah menyertakan 56 bersama dengan total kami sampai hari ini adalah sudah ada 67 company yang kami 67 desa yang kami tambahkan untuk
pengembangan dan tahun ini kami memberikan banyak sekali reward kepada desa-desa tersebut karena mereka tidak melakukan pembakaran di tahun 2021. Ini adalah hasil nyata bagaimana di daerah kami tidak terjadi titik api maupun kebakaran. Nah, ini semua tentunya sangat membantu bagaimana mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca. Dan selain itu juga kami boleh berbangga diri bahwa tahun ini kami mempunyai area konservasi di daerah Mayong Merapun ini mendapatkan penghargaan bahkan sebagai HCV HCS konservasi terbaik di Kalimantan Timur di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendorong kami terus untuk maju ke depan untuk menjadi yang terbaik, khususnya di sustainability. Untuk people dan prosperity, tentunya baik di dalam maupun di luar, kami melakukan bagaimana peningkatan keekonomian dan memberikan hak mereka bagaimana apakah berserikat dan yang lain dengan baik. Dan ini kami harapkan sekali bahwa kesejahteraan dan juga saling menghormati hak karyawan, masyarakat, ini terus akan kami pegang teguh, sehingga hubungan kami bersama dengan masyarakat menjadi sangat baik. Ya. Yang utamanya juga kami dengan PIS Agro sudah mendata sampai dengan bulan Juni ini bekerja sama dengan lebih dari 1,1 juta petani dengan peningkatan lebih dari 20% productivity, 20% juga untuk welfare-nya, serta kami dalam proses untuk mereduce emission CO2 yang dilakukan oleh para farmer, individu farmer ini. Nah, ini juga salah satu yang menjadi proyek percontohan nasional yang akan dibawa juga di B20. B20 ini adalah bagian dari bisnis 20 di G20 di Bali nanti. Jadi banyak sekali pekerjaan rumah kami yang kami kerjakan dengan baik dan membuahkan hasil, serta bisa menjadi contoh nasional dan mudah-mudahan bisa dibawa kepada anjang yang jauh lebih tinggi. Saat sekarang sudah disetujui di 20 negara ini untuk dibawa dalam konteks di Bali nanti. Dan mudah-mudahan ini adalah satu contoh keberhasilan yang baik yang bisa ditiru oleh berbagai negara. Next slide, please. Nah, terkait achievement kami dan juga bagaimana proses kami mempercepat sertifikasi RSPO ini, seperti tergambar di sini, kami sudah melakukan berbagai hal, termasuk juga yang tadi saya sampaikan di Kalimantan Tengah, khususnya perusahaan FLTI, yang kami sudah menyiapkan juga hutan sosial di sana, di daerah Jambi. Ini adalah bagian daripada RACP, yang mudah-mudahan di bulan Juni nanti kami sudah mendapatkan finalisasi pengakuan dari RSPO. Demikian juga kami mempersiapkan di tahun 2021 sampai saat sekarang adalah roadmap kami yang lain di beberapa PT yang ada untuk menuntaskan RSPO sertifikat kami. Nah, kalau kita melihat bagaimana kerja kami ini juga kami meminta pihak-pihak luar, khususnya yang sangat accountable dan juga mereka seperti Diameter ini menilai, menggariskan bagaimana apakah kami sudah bekerja dan melakukan pekerjaan rumah kami dengan baik, ya, khususnya dalam rangka ESG. Nah, hal yang sangat mungkin sekali lagi boleh saya sampaikan bahwa komitmen ESG ini adalah bukan saja mendapatkan sertifikasi penghargaan seperti yang tertulis di sini. Kami mendapat penghargaan dari lingkungan hidup tingkat nasional provinsi hampir di semua PT-PT kami, juga penghargaan konservasi seperti yang tadi saya sampaikan untuk HCV SCS konservasi terbaik. Namun ini adalah merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan ESG kami, sehingga pada usia kami yang ke-17 ini kami mengambil moto Driving Sustainable and Inclusive Growth, Pak. Nah, ini HP saya tiba-tiba hilang, Pak. Ini Driving Sustainable and Inclusive Growth. Itu yang kami
ambil di usia Sweet 17 kami ini untuk bisa terus mendrive energi kami dalam sustainability. Next. Oke, mungkin biodiesel ini banyak sekali orang sudah mengetahui lah ya, Indonesia sebagai champion pada saat sekarang ini, dan bagaimana walaupun kita baru 5 tahun gitu, sementara US dan Europe serta Brasil sudah lebih dari 25 tahun. Keberhasilan ini tidak lain karena memang semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, industri, dan seluruh stakeholder bekerja sama. Dan kalau kita melihat beberapa polemik yang terjadi pada saat sekarang, khususnya dengan adanya kelangkaan minyak goreng, lagi-lagi dana dari BPDP yang diperuntukkan tadinya untuk biodiesel, ini juga banyak sekali membantu dan memberikan dukungan untuk supaya keberadaan minyak goreng di market menjadi aman dan harganya jauh lebih murah dibandingkan di berbagai negara. Nah, kita tahu bahwa manfaat B30 adalah meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit. Ini dirasakan sekali dan beberapa kesempatan di awal tahun ini kami coba merekap beberapa hal pembahasan kami dengan Asosiasi Petani Indonesia, dan mereka sangat mendorong sekali pemanfaatan B30 ini. Dan kemudian juga pendapatan pemerintah, baik itu dari PNBP maupun bea keluar, ini sangat signifikan membantu, dan mungkin sudah di atas daripada 30% pendapatan negara sendiri, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM import, ya, seperti yang dikeluhkan Pertamina saat sekarang. Bukan saja mahal, namun sulit mendapatkannya. Jadi minimal Pertamina bisa menghemat 30% usahanya dengan harga yang kami dukung gitu ya, melalui BPDP. Dan kalau kita lihat penghematan valuta asing saja mungkin sudah sekitar 65 triliun di tahun ini. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung bersama-sama, dan ini bukan untuk mengurangi jatah minyak goreng, ini bukan untuk meningkatkan harga, tapi ini adalah untuk menstabilkan supply and demand dan akhirnya juga harga. Itu kira-kira Pak Joni dari kami. Terima kasih. Thank you Pak Tejo. Saya balikin ke Pak Yosua. Oke, terima kasih. Wow, sangat komprehensif ya, dan congrats juga untuk result dan juga komitmen ESG-nya Pak. ESG-nya saya sangat dukung itu juga Pak. Dan mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, nanti akan ada dulu dari Pak Andri untuk technical review, bonus dari Samuel Sekuritas untuk paham TAPG seperti apa ke depannya. Tapi bagi teman-teman ataupun para peserta webinar, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom Q&A. Tulis nama dan asal perusahaannya dari mana, atau nama saja boleh. Oke, silakan Pak Andri, silakan. Baik, terima kasih Yosua. Saya share screen dulu. Nah, oke. Ini terkait price action ya, Pak Jo, Pak Chandra, dan Pak Joni. Kelihatannya harga masih bergerak flat nih Pak, di compare dengan hasilnya yang sangat bagus ya Pak ya. Ya ini waktu time to buy. Time to borong ya Pak ya. Time to borong. Ini range pergerakannya antara 655 sampai 695. Konfirmasi up-nya kalau dia berhasil break ke atas 700 Pak. Jadi target harga di kisaran 750 sampai 800, peak-nya di kisaran 915-an. Nah, kalau dilihat konsensus analis kan cukup bagus ya, antara 900 sampai 1000-an. Jadi kayaknya harga sekarang di buy on support kalau menurut saya juga. Jadi melihat bisnisnya sangat baik, ya kan, hanya kita butuh sedikit volume di market nih Pak, untuk harganya ini bisa naik ke atas. Pak Sutejo, Pak Chandra, dan Pak Joni. Kira-kira begitu review dari saya, Joshua. Ya, saya menunggu harganya loncat nih Pak. Amin. Ya, amin. Harusnya dengan kondisi keuangan yang cukup
Baik, harusnya bisa ya. Oke, terima kasih Pak Andri untuk pemaparannya dan kita tunggu mungkin targetnya tercapai dalam waktu dekat ya semoga. Oke, kita masuk ke kolom Q&A. Silakan Pak Andri untuk di. Oh ya sudah. Oke, thank you. Kita masuk ke Q&A. Bapak-bapak dan ibu semua, kita masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Stefanus Chandra. Ya, bagaimana pendapat TAPG terhadap naiknya harga minyak goreng, Pak, di Indonesia? Tadi ada sedikit disinggung soalnya tentang minyak goreng. Berapa ataupun apakah ada kontribusi perusahaan terhadap krisis persediaan tersebut, Pak? Baik, mungkin langsung saja saya jawab ya. Terima kasih Pak Yosua. Kalau kita melihat harga minyak goreng ini adalah bukan hanya harga yang disebabkan oleh karena biodiesel. Itu nomor satu harus saya garis bawahi karena jumlah yang dibutuhkan minyak goreng itu hanya 10% dari seluruh produksi nasional. Jadi sangat kecil sekali kalau kita bicara bahwa karena terganggu ekspor atau karena biodiesel dan yang lain. Karena konteksnya berbeda gitu ya. Nah, yang kedua, apakah minyak goreng ini disebabkan kenaikannya nasional? Tidak, karena ini harga CPO dunia. Nah, di mana demand saat sekarang memang lebih besar, seperti kita ketahui dengan adanya konflik antara Ukraina dengan Russians, ini kita melihat bahwa kebutuhan dari penggantinya saja sekitar 5 jutaan per tahun gitu ya dari bunga matahari, bahkan mungkin lebih. Nah, kalau seperti itu, artinya kebutuhan semua minyak, bukan saja sawit, tapi minyak-minyak kedelai dan yang lain menjadi sangat besar. Nah, kebetulan ini semua tentunya mendorong harga minyak nabati yang ada. Jadi di seluruh dunia, kalau Bapak Ibu semua sekarang berada di Eropa atau di Amerika, raknya mungkin sama seperti di bulan Februari Maret yang lalu di supermarket kita. Mereka pun kosong gitu ya. Saya ngecek di beberapa tempat karena kebetulan kami punya connection beberapa teman-teman yang ada di luar dan sebagainya. Di US kesulitan, di Europe lebih sulit lagi ya. Dan harganya juga sudah melambung sama dengan harga dengan crude oil atau bahan bakar saat sekarang. Nah, namun sebetulnya pemerintah sudah melakukan berbagai hal, walaupun ada beberapa hal yang dilakukan tidak tepat pada sasarannya, namun usaha-usaha seperti DMO, DPO maupun sekarang dengan pemberian dana tunai langsung itu adalah usaha-usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang. Dibandingkan di berbagai negara yang tidak melakukan itu sama sekali, gitu ya. Apalagi kami mempunyai bahan baku yang sangat besar. Nah, disitulah sebetulnya TAP membantu pemerintah. Semenjak diputuskannya ada DMO dan DPO, kami langsung memberikan support antara lain dengan memberikan 20% daripada minyak CPO kami untuk diproses. Bahkan kami berada di market untuk membagikan juga minyak-minyak curah, karena pada saat itu kondisinya kami melihat sangat-sangat rentan sekali pada kondisi yang ada. Nah, bersama dengan berbagai perusahaan seperti Wilmar, KPM, Sinarmas, First Resources, kami berada di pasar bersama-sama. Ya, jadi di garda depan kami selalu mengutamakan jangan sampai adanya minyak goreng, walaupun seperti kita ketahui banyak sekali new trader yang apakah itu ibu-ibu, Gojek dan yang lain yang kemudian menikmati daripada selisih harga yang cukup tinggi pada saat itu. Tapi menurut kami inilah market gitu ya. Jadi ini yang harus terus diisi oleh kami, dan TAP terus akan membantu pemerintah untuk pengadaan minyak goreng. Oke, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Ibrahim dari Dapen Astra, Pak. Beliau menanyakan, saat ini akan emiten-emiten CPO, planter ini kan diuntungkan dengan adanya kenaikan dari harga jual ya CPO-nya. Nah, tapi di satu sisi, dan ini dia bilang cost juga meningkat karena biaya pupuk yang relatif mahal nih sekarang nih. Tadi juga dikaitkan dengan
Russian ada war ya dengan Ukraina ya Pak ya. Nah, apakah itu ke depannya Pak akan menghambat pertumbuhan dari kinerja dari TAPG Pak? Ya, thank you Pak. Memang kita sadari pupuk ini kan masuk dalam kelompok komoditi juga, dan memang 2022 ini cukup tinggi. Memang salah satunya karena yaitu ada beberapa komponen yang memang asalnya itu dari Rusia dan Belarus. Kita memang selalu mengambil posisi untuk pupuk ini kan karena dari komponen cost itu memang pupuk itu cukup besar. Itu bisa tahun lalu lebih kurang 30, tahun ini mungkin bisa ke 42% dari total cost. Jadi kami selalu mengambil posisi bahwa kita tuh selalu policy kita pembelian pupuk itu setahun itu bisa sekaligus atau kita 2 kali. Kebetulan di tahun 2022 ini kami sudah close atau sudah pengadaan semua itu di tahun lalu. Jadi sudah clear. Waktu itu juga harga sudah naik 85% lah. Kalau sekarang kita beli itu lebih tinggi lagi. Nah, tapi in terms of the cost per kilogram, kami hanya cost per kilogram bisa cerita di sini ya, kami hanya naik lebih kurang 12%. Mengapa? Karena tadi produksi kami juga kan naik, OER juga kita harapkan naik, sehingga pembaginya itu yang membuat bahwa kami melihat bahwa tidak akan naik besar. Memang kita juga perlu sadari juga solar juga satu ya poinnya, tapi memang komponen solar itu di dalam total cost-nya nggak besar sih, hanya 6%. Jadi masih manageable karena kita juga di sini kan kita juga memanfaatkan biomass ya. Oh ya, biomass yang seperti tandan buah tankos Pak, ya. jangkos ya Pak. Ya. Boleh saya tambah sedikit Pak Joshua? Silakan Pak. Mungkin kalau kita melihat cost efisiensi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni terkait teknologi, terkait penggunaan energi terbarukan dan sebagainya, ini adalah bukan saja kita membantu pemerintah dan juga dunia dalam hal mitigasi green greenhouse energy, namun Pak, kami melihat juga ternyata impact-nya sangat positif sekali pada kami. Jadi Pak Andri mungkin ini mesti disosialisasikan bahwa saat sekarang sebetulnya TAP ini bekerja sama seperti halnya kalau kami belajar di otomotif. Kebetulan saya dengan Pak Chandra background-nya otomotif dan kami belajar betul setiap rupiah itu sangat penting Pak, dan kami ukur gitu ya. Jadi cost efisiensi itu menjadi sangat penting sekali sehingga investasi yang kami tanamkan di teknologi, efisiensi yang kami pikirkan untuk ESG ini ternyata memberikan kami nilai yang positif pada saat sekarang gitu. Terima kasih Pak. Mau ada follow up Pak? Mungkin tadi kan solar tadi katanya 6% ya Pak ya. Kalau pupuk sendiri berapa persen Pak dari itu 42 dari total cost. Memang pupuk 42 lebih tinggi. Naik nggak Pak dari tahun sebelumnya Pak? Naik karena tahun sebelumnya kan paling cuma 30%. Tahun ini naik ke 42% dari total cost gitu. Karena memang harganya kan tadi naik hampir 85%. Ya. Oke, noted Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Rio dari Pintrako. Beliau ingin bertanya, kan tadi katanya ada penambahan mil ya, PKS ya. Mungkin maksud dia PKS di sini. Berapa kira-kira target utilisasi dari TAPG sendiri, dan karena bertambahnya mil tadi, berapa besar nih kontribusi dari eksternal? Mungkin maksudnya beli TBS dari eksternal Pak. Oh, jadi memang kebetulan tadi kan kalau kita lihat 2021 kan saya masih ada cukup tinggi porsi yang penjualan TBS. Jadi kalau dengan mil kami jadi, yang tadinya kita jual keluar, itu akan kita nggak ada, akan diolah sendiri. Memang kebetulan kebun ini itu ada di Kaltim ini, kebunnya nggak besar, kecil, makanya kita juga agak banyak timbang sana timbang sini, terakhir baru kita mau bikin, karena kita melihat bahwa karena kalau kita nggak bikin, kita cuma hanya jual TBS itu, value kita itu tidak lebih besar dibanding kalau kita jualnya CPO dan PK. Memang ini yang satu Pak, yang diharapkan sih memang di Q2 ini udah operate, jadi kita tadinya jual TBS, sekarang jadi jualnya CPO dan PK, gitu loh shiftingnya. Dan memang di situ kita tidak banyak berharap dari
TBS luar, karena kebetulan juga gitu hanya fokus kita utamanya dari buah internal dan juga plasma ya. Jadi ya kebetulan di daerah sana juga masih belum besar, tapi kita berharap dengan kita punya PKS mengencourage juga para petani untuk mulai nanam ya, sehingga mungkin kita mengincarnya itu untuk periode agak midterm lah ya, 3-4 tahun ke depan gitu. Oke Pak, jadi secara utilisasi tetap akan mungkin terjaga. kita mungkin target di sini itu adalah at least tuh 60% lah bisa ke cover sendiri. 60%. Karena kan kita kan ada dari buah plasma dan dari buah inti dan buah plasma kan gitu. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, di tahun pertama memang kita planningkan sekitar 60-65% Pak Yosua. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni, kita lagi juga bagaimana menggarap petani sekitar sana mereplanting ataupun menggunakan bibit-bibit yang lebih baik sehingga yield-nya akan naik, dan juga berharap bahwa makin banyak petani yang akan menanam di daerah sana sebetulnya. Namun rata-rata dari kami sekitar 30-35% adalah dari third party, Pak. Oh, 35%. 35%, Pak, dari third party, ya. Pak ya. Iya. Oke, mungkin ada follow up question, Pak. Mungkin tadi yang misalkan petani-petani sebelah ini intinya adalah plasma atau eksternal, Pak, yang akan tadi katanya mau didorong untuk replanting tadi, Pak. Kami sudah menjalankan sukses itu di Jambi adalah ex plasma, Pak, yang sudah bebas gitu ya, dan mereka sekarang sudah menjadi mandiri. Kemudian juga ada beberapa di area yang di Kaltim juga itu adalah memang plasma dan mandiri, Pak. Nah, jadi buat kami sebetulnya mendorong ini semua, apalagi support dari BPDPKS juga sangat besar sekali. Kami coba kombinasikan supaya pohon-pohon yang sudah tua ini bisa bisa di replanting, dan mereka dalam waktu 2 tahun ke depan, karena bibit baru sekarang kan 2,5 tahun sudah mulai bisa berbuah ya Pak. Nah, lebih cepat lah. Nah, dengan ini mereka akan punya nilai tambah yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Itu sih Pak. Oke, noted Pak. Ada rule of thumb nggak Pak? Misalkan harga jual CPO itu sekarang 16.000, let's say lah seperti itu ya. Dan kan katanya tadi ada 30-35% dari eksternal, Pak. Itu beli TBS-nya harga berapa ya, Pak ya? Supaya masih untung ya, Pak. Jadi memang kita selalu formula kita adalah kita mengambil spread ya. Jadi rata-rata itu kan kita spread itu ya. Kalau kita hitung dari angka bottom ketika EBITDA-nya itu kita selalu dapat lebih kurang 10% lah ya masih dapat. Jadi di atasnya itu kan yang kita incer itu adalah OIR beli atau OIR jual, OIR produksi kan. Jadi kita beli itu kan pasti lebih rendah dibandingin dengan OIR yang kita dapetin. Jadi kalau kita lihat buat dari bisnis kita untuk beli TBS luar dan olah jadi CPO, rata-rata itu kalau kita lihat itu bisa dapat 10% itu dari nilai EBITDA-nya itu loh dapat. Jadi kan tambahan keuntungan juga buat kita. Sementara untuk petani sendiri sebetulnya kami tidak bisa tawar-menawar Pak kalau secara harga, karena ada harga patokan di SBUN. Oh. Ya. Dan pada saat sekarang ini para petani itu sedang menikmati betul-betul harga sawit yang tinggi Pak. Jadi sebetulnya multi efek lah buat semua pihak gitu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni, karena ada beberapa kenaikan pada saat jual dan beli dan OER yang lebih baik, kita mendapatkan nilai antara 10 sampai mungkin di atas 10% ya. Oke, kita mungkin lanjut Pak ya ke pertanyaan dari Terence, Pak Terence kayaknya sih Bapak ini. Dari Erdika, beliau bertanya, kan sekarang memang tren dari harga CPO masih bullish ya. Cuma ada regulasi dan tarif itu yang tadi tuh ya, mungkin pungutan BPDPKS Pak. Ya. Itu cukup dinamis dan juga cepat berubah juga kan. Belum lama berubah juga. Nah, ini apakah ke depannya akan berpengaruh ke kinerja perseroan? Mungkin bisa dikaitkan dengan ASP ya Pak ya. Ada hubungan nggak Pak dengan ASP-nya Pak? Gitu. Mungkin kalau kita lihat di sini ya Pak Joshua ya, mungkin aturan levy baru kan berlaku di tanggal 20-an Maret ya Pak Tejo ya, kalau nggak salah ya, ketika diundangkan itu. Tanggal 22 Maret Pak. 22. Kalau kita lihat waktu itu juga, kalau dilihat
reference-nya kan paling tinggi naik ke 575, yaitu 375-nya itu untuk levy, 200-nya untuk pajak ekspor. Itu kan threshold paling tinggi, yaitu harga dari 1.500. Kalau kita lihat Maret, kebetulan dia masih pakai reference itu yang di 535. Di April sudah berlaku yang 575. Tapi kita lihat harga di April itu juga tidak lebih jelek dibanding di Maret. Malah naik karena kebetulan sebelumnya kan ada berlaku yang aturan yang DPO itu juga udah, jadi setiap kali ada aturan itu market sudah teradjust. Begitu ada levy baru juga market teradjust. Jadi kita tidak melihat harga itu akan cukup drop, apalagi saat ini seperti tadi Pak Tejo ngomong bahwa CPO ini diharapkan bisa menutup daripada sunflower yang sekarang lagi nggak ada atau kurang gitu loh. Apalagi juga kita lihat soya juga produksi tidak begitu bagus. Jadi who feel yang kekurangan itu salah satunya CPO, maka di sini harga juga cenderung masih tetap cukup tinggi ya gitu. Maksud Pak, itu juga berarti sebenarnya minim ya Pak ya dampaknya Pak ya? Karena di offset dari itu. Simple formulanya Pak, kenaikan 50 memang kita berkurang $20. Simpelnya seperti itu sebetulnya. Jadi tetap bahwa ada kenaikan kelipatan $30 di kita. Ya. Namun yang menikmati kan banyak ya Pak, seperti di minyak goreng, masyarakat menikmati, pemerintah juga menikmati. Jadi menurut kami bagi-bagi lah, gitu ya. Paham Pak, paham. Oke, mungkin karena waktu tinggal sedikit Pak, kita izin untuk 2 atau 3 pertanyaan terakhir kali Pak ya. Silakan. Tadi juga mungkin tadi berarti ada pertanyaan dari Pak Atep juga terjawab tentang pungutan ekspor ya. Jadi kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi tentang minyak goreng mungkin bisa kita bahas juga Pak. Pertanyaan dari Alwin, dari Reliance Pak. Mengenai kenaikan minyak goreng tadi Pak, apakah ini akan menjadi kesempatan bagi TAPG untuk berkembang? Ya mungkin menurut dia adalah masuk ke downstream mungkin Pak. Ada Pak, kita memang kalau kita lihat di halaman saya tadi kan produksi CPO kita tahun ini di grup kan udah hampir mau ke 1 juta. Jadi memang menjadi kita juga lagi studi ya, either kita itu masuk ke downstream itu atau ke refinery ini. Apakah kita punya 2 pilihan. Satu adalah kita bikin baru dari awal atau kita join dengan pihak yang sudah ada. Jadi kita juga jajakin. Tapi kan kalau mau ngomong paling cepat kan adalah jejakin dengan pihak yang sudah ada dong gitu loh. Jadi kita juga lagi studi, kita juga lagi menjajaki. Jikalau memang kita sudah jadi kesepakatan atau deal, kita akan umumkan. Jadi don't worry gitu loh. Oke. Nanti pertanyaan selanjutnya mungkin dari Asad dari Royal Pak. Ini mengenai ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang forex loss, itu kan selalu berkurang ya katanya ya, turun dibandingkan tahun lalu, dan apa ya langkah dari perusahaan untuk meminimalisir forex loss tersebut. Lalu yang kedua mungkin sudah dijawab tadi ya tentang kenaikan pungutan. Ya, jadi mungkin pertanyaannya tinggal 1 Pak tentang forex. Ya, untuk forex kita itu kan memang asalnya itu dari kebetulan kita itu loan kita all in US. Memang di sini untuk bunga US kan lebih rendah, yaitu kita juga formulanya adalah floating, yaitu pakai LIBOR plus margin. Memang di sini efeknya juga ada juga yang pasti kenanya kan ke forex yang itu kan juga tenor kita sampai tahun 2025. Tapi kalau kita lihat di sini tahun 2021 kan saya tinggal 3,3 dan kita memang punya policy tahun ini itu akan kita bayar lagi $45 juta. Sehingga di akhir tahun nanti diharapkan cuma tinggal 2,7. Saldo kas kami kebetulan juga dengan growth yang kita prediksi ya dengan tahun ini juga yang performance-nya bagus, itu kita punya cash level juga bisa sama dengan Bank Loan. Jadi harapan kita di akhir tahun ini itu kita itu sebutnya net debt zero. Maksudnya adalah debt dikurangi nama cash itu sama dengan zero. Itu harapan kita gitu loh. Sehingga dengan kata lain dan juga kita punya policy karena kita jualnya kan in rupiah. Jadi kita juga kita selalu punya disiplin untuk setiap kali juga kita selalu
nyimpan kita punya saldo itu juga ada yang dari dolar juga gitu loh. Jadi ini juga upaya kita lakukan untuk kita juga untuk meminimize forex, dan juga kita juga ada kontrak juga kayak call spread ya untuk meminimize jikalau nanti jadi fluktuasi gitu loh. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, jadi memang kita tujuan yang bisa kita lakukan adalah kita memperkecil loan gitu lah. Jadi kan kita bayar loannya, kita akan kada performance-nya bagus juga cash akan naik, kita juga offset. Jadi tujuan kita ke arah sana lah, kita mau offset cash dan juga dengan loan. Noted Pak, itu menjawab pertanyaan dari Pak Hasad. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak ya. Ada pertanyaan juga nih Pak. Ya, kita tahu lah Q4 itu kan kemarin banyak produksi turun, dan banyak juga yang bilang produksinya turun karena mau ditransfer ke Januari gitu kan ya, karena banyak liburnya, hari liburnya juga. Nah, di saat nanti ketika ada Lebaran Pak, apakah itu berlaku hal yang sama Pak? Ketika Lebaran ini akan mengganggu dalam tanda kutip produksi dari TAPG sendiri? Karena tadi ada sekitar 8 hari ya libur ya. Ya. Dan satu lagi Pak, bagaimana curah hujan di sana Pak? Apakah ini juga akan mengganggu, karena di Jakarta kan terlihatnya curah hujan sangat tinggi ya sekarang. Ya. Oke, kalau curah hujan nanti harus Pak Chandra yang ngomong nih. Jadi kalau kata Pak Chandra, hujan di kebun itu sore bagus, supaya kan orang udah selesai panen, dikasih minum ke si pokok sehingga dia mulai berproduksi lagi, besok udah lebih segar. Itu kata Pak Chandra, itu bagus. Jadi jangan hujan di pagi, hujan sore aja. Tuh, jadi curah hujan juga sekarang relatifly di kebun juga selalu ada ya, walaupun udah nggak sebesar yang di Januari Februari. Terus yang mengenai karyawan, kita juga tahu bahwa saat ini kan juga kita memprediksi bulan April, bulan Mei itu akan lonjakan produksi. Kita juga memberikan insentif ya, khususnya pada karyawan panen, untuk kita berikan insentif jikalau mereka itu stay dengan kan pasti dia stay itu kita dengan kriteria tertentu, jikalau dia memenuhi kita akan tambahan insentif diberikan, sehingga itu juga mengencourage mereka untuk tidak mudik ketika lagi hari H, tapi setelahnya gitu loh. Mungkin Pak Chandra ada tambahan Pak Chandra dari? Iya, udah semuanya itu Pak Joni. Jadi memang itu untuk relatif memang cuaca udah mulai membaik ya ini ya. Cuaca udah membaik, kemudian juga COVID dari pandemik ke endemik kelihatannya akan ke sana. Nah, seluruh yang di HO juga udah di booster, kemudian yang di kebun juga sudah mulai di booster, diharapkan sebelum Lebaran ini udah selesai semua untuk boosternya, untuk vaksin ketiga ya. Nah, dengan dikasih insentif ini berharap kita yang mudiknya tidak begitu banyak gitu. Yang mudiknya tidak begitu banyak karena kita kasih insentif, jadi dia pada waktu hariannya yang dikatakan Pak Juni tadi, paling nggak dia menggeser 1 bulan lah gitu. Menggeser 1 bulan, sehingga relatif nanti yang mudiknya itu akan sedikit terbagi rata lah gitu. Dengan itu diharapkan panen puncaknya ini, karena panen puncak tadi disampaikan Pak Joni, Mei atau Juni ini akan itu ya, peaknya akan di sana kelihatannya, kemudian akan melandai, baru kemudian di akhir tahunnya akan tinggi lagi gitu. Kelihatannya produksinya seperti itu nih nanti di tahun ini. Mungkin itu Pak Joni, thank you. Thank you Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Chandra dan Pak Joni untuk jawabannya. Dan sekaligus tadi menutup ini ya earnings call kita pada hari ini. Terima kasih juga para peserta webinar yang ada. Dan mungkin dari sepatah dua patah terakhir Pak dari Pak Chandra atau siapa gitu untuk menutup sesi kita pada hari ini Pak. Mungkin dari Pak Chandra. Baik, terima kasih sahabat Samuel semuanya, dengan teman-teman di Samuel juga. Jadi secara umum harusnya di tahun 2022 ini ya, harusnya secara umum akan lebih baik ya harusnya, karena dari seasonnya juga lebih baik, kemudian juga pandeminya juga udah mulai membaik juga, berangsur-angsur ke endemik, dan kitanya juga sudah mulai WFO juga full ini, mulai nanti minggu depan udah full juga WFO, dan harusnya kehidupan normal kembali. Dan tugas saya dan teman-teman di TAPG adalah bagaimana membahagiakan investor gitu. Jadi itu aja kira-kira dari saya. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih banyak dengan kata-kata penutup dari Pak Chandra tadi. Sudah berakhirlah pula ya earnings call kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan hal yang sama lagi, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini sangat bermanfaat bagi para analis maupun para investor yang ikut pada earnings call kita. Dan terima kasih Pak Chandra dan Pak Sutejo dan Pak Joni untuk kebersamaannya, dan Pak Andri juga terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Pak Andri, Pak Sutejo, Pak Terima Sahar. kasih. Thank Selamat you. sore Pak Terima kasih. Joshua. Thank you semuanya. Pak.